Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi di channel aku. Alhamdulillah bisa upload lagi nih untuk kegiatan aku, keseharian aku ya. Walaupun di luar ya pagi ini tuh hujan teman-teman. Walaupun hujannya nggak deras, cuma ya lumayan ya. Kalau berangkat pagi kerja tuh hujan, kayaknya rasanya gimana gitu ya. Untungnya sih berangkat kerja ke kantor Pak suami ya teman-teman, karena kantor aku sekarang masih di rumah aja nih. Dan pagi ini aku mau nyiapin dulu untuk bekal sarapannya Pak suami. Di sini sih aku cuma bawain telur dadar aja ya. Kulkas itu stok lauknya itu hanya telur aja. Nggak tahu deh aku belanjanya kapan, tapi walaupun stok di kulkas cuma telur, kadang-kadang tuh malam Pak suami suka bawain lauk makanan gitu teman-teman. Jadi lumayan ya nggak masak, cuma kadang-kadang kalau jajan terus bikin boros, cuma kalau masak ya capek, kadang idenya sampai habis gitu ya, saking setiap harinya itu masak. Apalagi kadang-kadang aku itu yang suka masak pagi dan malam atau sorenya itu beda menu. Jadinya lumayan bingung. Dan untuk telur dadarnya Pak suami ini aku tambahin irisan bawang daun sama cabai teman-teman. Jadi biar lebih enak. Dan ini teman-teman walaupun ya kita berkegiatan di dapur, tetap aja nih namanya ibu rumah tangga tuh bener-bener nggak bisa lepas ya sama namanya dapur. Nggak tahu kenapa walaupun ya kayak aku waktu zaman kerja di kantor itu tetap aja loh berkegiatan juga di dapur karena nyiapin bekal juga ya kan. Karena waktu itu kan juga kalau kerja juga tetap bekal dari rumah kan teman-teman. Pokoknya kalau udah menikah itu pasti deh kena ke dapur terus. Padahal dulu ya sebelum nikah tuh aku bener-bener jarang banget ke dapur, apalagi masak itu nggak bisa teman-teman. Bener-bener semua itu otodidak pas udah nikah. Jadi ya gitu deh, pokoknya teman-teman yang udah nikah pasti ngerti rasanya, apalagi yang baru nikah nih. Biasanya tuh paham banget, kayak semangat banget nih buat namanya masak. Ntar lama-lama nih, kalau udah keseringan masak pasti udah ada di fase yang namanya bosan masak ya nggak sih? Terus kayak lebih pengennya tuh jajan. Nah di luar lagi hujan terus kan, tambah deres ini malah. Dan ini di saat Pak suami udah berangkat kerja, aku langsung aja nih untuk eksekusi yang namanya jemuran aku yang kemarin-kemarin udah beberapa hari lalu, karena tumpukan setrikaannya udah banyak banget. Jadinya aku mau nyetrika aja. Mumpung juga masih pagi ya, masih fresh ditemenin sama rintikan air hujan tuh ya udah harus semangat. Walaupun ini aku juga belum sarapan sih teman-teman. Jadi biasanya aku kalau sarapan tuh ya nunggu kerjaannya kelar dulu gitu. Apalagi nih tumpukan setrikaannya lumayan banyak banget gak sih? Jadinya bener-bener teman-teman nih tim yang suka nyuci atau tim yang suka nyetrika nih? Kalau aku tim yang mana ya? Aku suka dua-duanya sih, cuma pokoknya apa ya, nggak mau yang terlalu banyak gitu loh teman-teman. Pokoknya aku suka nyuci juga, suka nyetrika juga, tapi jangan yang banyak-banyak gitu. Kayak gini. Kadang ada juga teman aku yang tim nyetrika karena dia lebih senang nyetrika, atau ada juga yang senang sama nyuci karena nyucinya pakai mesin cuci kan, jadi katanya mah tinggal pencet tombol power aja udah langsung ditinggal. Kadang kalau udah jadi ibu rumah tangga mau milih kayak gimana juga tetap aja ya teman-teman, kerjaan itu udah pasti harus dipegang. Dan biasanya aku tuh kalau nyetrika juga nggak sebanyak ini kan, ini karena kemarin ditumpuk-tumpuk juga karena cuacanya juga jarang terang, hujan terus, jadi sekalinya kering ya udah aku tumpuk dulu aja karena nanggung kan, jadi udah sekalian banyak aja, udah banyak banget kayak gini jadi sekalian aja. Untungnya kemarin itu yang pas tiba-tiba panas itu tuh lumayan cerah teman-teman, dan ternyata itu cuma 2 jam doang panasnya, habis itu langsung hujan loh sampai malam. Ya Allah, gimana ya, apa aku mesti punya mesin cuci nggak sih? Kalau lagi musim hujan kayak gini mesti punya mesin cuci nggak sih? Tapi kalau kata mamaku sama aja sih, katanya tuh kalau misalnya pakai mesin cuci juga kadang-kadang kalau emang dasarnya belum kering mah ya
belum kering juga tuh cucian. Tapi walaupun aku nyucinya masih pakai tangan gitu ya, jadi ya tetap aja aku kalau nyuci mah harus setiap hari, karena kalau misalnya kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, aduh itu pasti jemurannya aku udah bisa ngebayangin ramainya kayak apa. Dan ini aku untuk nyetrikanya, biasanya aku kalau misalnya nyetrika itu aku pisahin ya, mana baju aku sama baju suami. Terus juga aku biasanya kalau misalnya nyetrika nih, suka ngurut gitu loh teman-teman. Jadi kayak nyetrika baju seragam kerja dulu, baru baju harian. Kadang kalau baju harian juga kadang kaosnya dulu baru celana, ya nggak ngerti sih, pokoknya aku tuh semenjak udah nikah ya kayak ketemu aja sama metode penyetrikaan tuh kayak gini. Jadi biar mempercepat juga sih. Teman-teman semua siang ini lagi pada ngapain nih? Udah pada beres-beres rumah belum nih? Bosen banget ya teman-teman kalau setiap hari tuh beres-beres rumah. Tapi kalau misalnya nggak beres-beres rumah, ya rumah kalian berantakan ya. Karena aku juga kayak gitu, pengen banget tuh namanya nggak beres-beres rumah. Tapi ya gitu deh, kalau nggak beres-beres rumah ya siapa lagi gitu ya mau beresin, karena kalau misalnya kita ngandelin pak suami ya belum tentu kayak kita juga kan gercep ngajian ini itu. Kadang kan kalau suami itu ngebantu kayak cuma fokus satu kerjaan aja kan. Kadang kalau misalnya para ibu-ibu nih, kalau misalnya ngerjain kerja rumah tuh kayak abis ini satu ngerjain yang lain, terus ngerjain yang lain kayak berantai aja gitu ya. Dan siang hari ini aku tuh ada interview kerja ya, lanjutan gitu, interview akhir gitu sih. Jadi nggak tahu deh nih diterima atau enggak. Sebenarnya aku juga kadang suka bingung ya teman-teman, pengen banget fokus di rumah, tapi kadang-kadang suka kesepian. Jadinya aku tuh bener-bener apa ya, pengen kerja kantoran lagi, biar punya teman lagi yang bisa diajak ngobrol juga. Sebenarnya sih lebih ke situ kali ya. Sama biar ada penghasilan juga sih, bantu-bantu pak suami untuk bisa renov rumah ini. Jadi aku tuh baru nempatin rumah ini ya mungkin sekitar 2 bulan ya teman-teman. Karena sebelumnya aku kan ngontrak kan. Jadi ngontrak itu buat nunggu rumah yang kemarin aku batalin itu loh. Terus ya udahlah, belum rezeki, akhirnya kita pakai uang sisa tabungan buat beli rumah ini. Ya lika-liku kehidupan rumah tangga mah ada aja ya teman-teman. Udah gitu, makanya aku juga belum tahu sih kalau misalnya aku diterima. Aku sih sebenarnya pengennya kalau misalnya nanti aku diterima kerja kantor, tetap bisa ngejalanin YouTube. Karena bagaimanapun juga aku tuh sebenarnya waktu dulu ya pas zaman kerja itu pengennya resign terus nge-YouTube. Kemarin beneran keluar nge-YouTube, kesepian kan ya, namanya aku masih sendiri ya kan teman-teman, jadi masih berduaan aja sama pak suami, jadinya ngerasa kesepian aja, terus pengen ngelamar kerja lagi. Tapi ya kadang satu sisi ya bingung lah, pokoknya rasanya nano-nano nih aku tuh. Galau banget. Tapi ya apapun yang rezeki Allah kasih ya udah dinikmatin, dijalanin, disyukurin. Pokoknya apapun skenario Allah tuh pasti udah yang terbaik. Kita tuh manusia emang cuman bisanya berusaha aja ya nggak sih teman-teman. Dan sekarang aku tuh lanjut nih buat ngerapihin perabotan yang ada di kolong dapur. Ini sih perabotannya emang cuman kayak gini aja, yang teman-teman lihat ya, cuman sedikit banget. Dan ini kebanyakan piring-piring. Ini tuh piring-piring mamah aku ya, dapat dari hadiah. Kalau misalnya ibu-ibu zaman dulu tuh pasti tahu banget namanya piring hadiah dari sabun. Itu mamaku tuh sampai nyimpen segini banyaknya. Terus kemarin tuh pas selamatan di rumah ini tuh mama bawa ini, katanya tuh udah disimpan aja, nanti suatu waktu ada acara nggak pusing namanya punya piring gitu kan. Padahal anaknya tuh pengen banget punya perabotan sendiri ya, cuman ya namanya mamah aku ya, kalau misalnya masih ada yang bagus di rumah diturunin aja ke aku. Katanya tuh udah nggak usah beli, udah disimpan aja. Ya udah. Dan ini tuh aku sebenarnya lagi bingung banget buat ngerapihin kolong dapur aku ya. Karena kan tadi nih perabotan semua kan ada di dalam satu kardus. Cuman kayaknya aku rasa kalau misalnya kayak aku ngambil apa-apa gitu ya, barang-barang itu suka ribet karena di dalam kardus semua kan. Terus sekarang tuh aku tuh pengen ngerapihin. Ya walaupun ngerapihinnya sih sesuai versi aku aja ya, karena ya emang keadaan kolong dapur aku masih kayak gini aja kan. Dan itu juga aku nutupinnya juga pakai
hordeng kolong kan. Ya jadi buat nutupin kekurangan aja di kolong dapur. Dan ini sebenarnya bener-bener pusing banget buat naro-naronya karena kebanyakan juga barang-barang plastik kayak gini sih. Terus kayak ya gimana ya biar tetap rapi, ya udahlah ditaro-taro aja, pokoknya dirapihin. Makanya nih aku udah nggak pakai kardus lagi, takutnya kalau pakai kardus itu ditaruh di kolong takutnya lembab terus rusak kan kardusnya. Jadi udah mumpung lagi mood juga nih beresin kolong dapur, jadinya aku ngerapin aja perabotannya. Kadang-kadang emang malas banget ngerapihin kolong dapur gak sih teman-teman, soalnya kan udah ketutup ya. Jadi kadang-kadang kalau sesuatu barang yang udah ditutup gitu terus kita mau buka ngeberesin lagi benar-benar nunggu mood banget. Dan untungnya tuh di kolong dapur aku tuh gak kotor banget kan, tadi cuman aku agak pel sedikit gitu sih. Dan ini tuh penampakan dari kolong dapur aku ya teman-teman, tuh berantakan banget kan. Jadi tuh aku berusaha biar nggak berantakan banget, jadi disusun aja biar rapi. Walaupun emang terlihatnya ya masih kayak gini aja. Karena memang untuk renovasi rumahnya aku belum lanjut ya, jadi kayak emang masih kayak gini aja. Ya sambil ngumpulin budget teman-teman. Nah udah ditutupin pakai hordeng, udah cantik lagi aja nih. Dan ini untuk kardus yang ini yang orange itu isinya itu sabun-sabun kayak cuci piring atau sabun pembersih panci gitu deh, pokoknya persabunan gitu. Dan ini untuk kardusnya aku mau buang aja di luar nih, nanti juga kardusnya aku lipat kecil gitu, jadi biar gampang buat dibuang di luar ya, jadi nggak menuhin tempat. Dan next aja nih aku langsung untuk nyapu-nyapu, karena kalau udah bersih-bersih kayak gitu pasti ada aja rontokan sampah ya. Jadi ini aku sapu-sapu aja, jadi emang sekalian aja nih aku biar kelar semua. Walaupun udah mandi terus beres-beres ya, keringatan lagi, ya udah deh. Nanti tinggal kipas-kipas ya teman-teman. Pokoknya mau mandi gak mandi kalau udah beres-beres tuh pasti berkeringat gak sih? Dan lanjut nih aku pel ya, jadi biar sekalian capeknya sekalian keringatnya lah, pokoknya dipel aja. Walaupun di luar juga kadang-kadang mendung kadang-kadang terang, udahlah terserah ya. Jadi kan aku beres-beres aja deh nih, aku pel-pel aja semuanya, jadi biar bersih karena dari kemarin kan juga belum dipel kan teman-teman. Dan itu kipas yang ada di kamar kedua itu masih nyala, aku tuh lupa buat matiin karena abis istirahat di situ kan, abis rebah-rebahan lah. Abis nyantai-nyantai, aku tuh emang tipe orang yang nggak bisa namanya lepas dari kipas gitu, pokoknya anaknya tuh senang sama yang dingin-dingin. Dan kipas tuh kalau mati itu artinya aku udah mulai demam teman-teman. Kadang kalau misalnya hujan aja tuh kipas masih aku nyalain tahu. Jadinya aku emang hobi dan senang aja sama udara yang dingin-dingin gitu. Padahal mah kemarin juga meriang ya. Ya pokoknya gitu deh, benar-benar nggak bisa lepas dari kipas angin. Dan kalau misalnya lagi mati lampu nih, kipas nyala, aku nggak bisa tidur. Dan ini aku lanjut ya untuk ngepelnya. Ini aku pelnya semuanya aja sampai ke area teras. Dan ini tuh jemuran juga masih aku jemur di depan ya teman-teman, untuk jemuran yang baru. Sama anduk-anduk tuh pada basah. Jadinya semuanya dijemur aja di depan, mumpung juga nih cuaca cerah, karena kita nggak pernah tahu kapan bakal hujan lagi. Jadi aku nekat aja lah jemur di depan. Soalnya emang agak males kalau misalnya jemur di depan kayak gitu kan, karena aku mesti nungguin kan, duduk di sini. Pokoknya ya gitulah, pagarnya kan dibuka, jadinya emang aku agak risih sih kalau misalnya pagarnya dibuka gitu kan. Kalau misalnya pagarnya ditutup, jemurannya di luar, aku takutnya jemurannya malah jatuh kan. Ya gitu deh teman-teman. Dan ini untuk ngepel di area teras atas adalah pekerjaan terakhir aku ya untuk hari ini, untuk pagi ini. Jadi lumayan capek nih. Dan untuk sesi pengepelan area atas teras ya udah selesai, alhamdulillah. Tinggal istirahat aja nih karena udah lumayan capek berkeringat teman-teman. Terima kasih ya yang udah pada nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.